Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bluedrug. Ini malam ini tadi nggak sengaja di sebelah sana warung nasi ketemu sama teman ini, teman satu instansi lah dengan saya istilahnya. Sudah saja ya, sudah. Instansi satu pegawai pemprov. Ya, satu pegawai pemprov daerah. Ini ternyata nih teman-teman, ini namanya Mas Ato Basahona. Ini dia YouTube di Maluku Utara nih. Wah, tangan dulu lah. Coba Mas Ato perkenalkan dulu ini. Perkenalan lah, kan punya channel YouTube kan ya. Jadi apa kabar teman-teman? Apa kabar? Nama saya Ato Basahona. Saya orang Maluku Utara, khususnya di Kepulauan Sula. Kebetulan Mas Iko juga sahabat saya. Saya juga YouTuber di Maluku Utara yang memang di Maluku Utara ini masih sedikit ya Mas, masih sedikit YouTuber di Maluku Utara, dan mungkin masih sedikit juga yang sudah menghasilkan dari YouTube. AdSense ya? Iya, AdSense dalam hal ini. Nah jadi mungkin itu saja channel YouTube saya Ato Basahona. Kontennya masih gado-gado teman-teman. Ya bisa teman-teman lihat. Ya kalau suka di like, dan mungkin kalau suka juga bisa di-subscribe juga, terserah. Jadi Bang Ato ini Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Sula ya Mas ya, bener ya? Ya. Provinsi Maluku Utara itu yang petanya rada menjorok ke kiri. Nah itu. Jadi beliau ini YouTuber gado-gado. Nanti ada YouTuber tahu, ada YouTuber. Ini dulu berawal dari mana ini? Karena saya pernah baca tulisanmu nih di blog nih, atau menulis kalau nggak salah ya. Kita pernah lihat itu tentang informasi tentang duniamu lah, dalam arti dunia itu apa yang kamu fokusi hari-hari. Nah ini kan migrasi nih, orang dari nulis blog sampai di video ini, ceritanya bagaimana nih Bang Ato? Itu dulu kuliah atau apa, zaman kuliah atau zaman kerja atau zaman bagaimana lah begitu ya? Jadi ceritanya itu dulu jadi cukup panjang Mas. Nah, tapi singkat saja. Ya sambil ngopi. Jadi YouTuber itu kan macam-macam perjuangannya kan. Ini dari Mas Ato ini bagaimana? Jadi dulu itu waktu kuliah, ya karena saya juga aslinya orang Sula, orang Sanana di Maluku Utara. Saya waktu itu kuliahnya di Manado Mas. Oh, Manado, Universitas? Di Universitas Samratulangi ya, negeri itu ya. Ya namanya perantau dengan latar belakang petani, ya tau lah, pasti modal pas-pasan, hidup semampunya. Bukan hidup apa adanya, hidup semampunya. Hidup semampunya. Jadi waktu itu di zaman kuliah, kan waktu kuliah itu kan ada wifi Mas. Oh iya, ada di kampus begitu ya? Iya, ada internet gratis yang bisa digunakan. Jadi saya itu mikir Mas, apa yang bisa kita gunakan wifi ini bisa menjadi duit? Oh gitu. Daripada cuma buka media sosial yang terbuang lah, cuma cari tugas. Oke lah kalau cari tugas, cari referensi itu ada manfaatnya. Tapi kan cenderung teman-teman itu lebih banyak buka media sosial. Nah saya itu mikir, bagaimana caranya dengan fasilitas yang ada, internet, kita bisa menghasilkan. Nah jadi waktu itu 2000 ya lulusnya sudah lama. Jadi lulusnya 2013. Orang 80-an nih, 80-an ini teman-teman ini. Jadi lulusnya 2013. Nah jadi waktu itu saya mulai ada ide itu di 2011 waktu itu ya. Waktu itu YouTube sih belum booming. Itu waktu itu blogger. Ya, WordPress itu lagi booming. Iya, waktu itu blogger. Iya, blogger waktu itu. Nah, jadi saya cari-cari di internet Mas. Saya searching sana sini, cari bagaimana caranya menghasilkan uang dari internet. Nah, singkat cerita, saya ketemu salah satu informasi di internet itu AdSense. AdSense, ya saya pelajari. Oh, iklan AdSense. Nah, kemudian iklan itu dia bisa dipasang di blog. Ya. Nah, pakai scripting. Iya. Nah, lalu saya buat blog. Nah, waktu itu karena memang waktu kuliah saya suka nulis waktu itu, jadi akhirnya
saya pikir sudah buat blog dan nulis, kemudian didaftar ke Google AdSense waktu itu. Nah itulah sampai sekarang. Nah kemudian di tahun 2000, sebenarnya di tahun 2016 itu saya sudah mulai berkecimpung di dunia YouTube. Tapi waktu itu gimana? Ya itu kesalahan saya sih, karena peluang waktu itu kalau dimanfaatkan yang sebaik-baiknya berarti ya sekarang mungkin sudah stabil lah penghasilan di YouTube. Di sekitar tahun 2019 saya mulai lagi main bersih istilahnya. Di dunia YouTube itu main bersih original. Iya. Nah akhirnya sampai sekarang di channel ini saya tertarik sekali nih, karena saya kan kuliah IT nih dulu ya, kuliah informatika. Oh iya mas. Ya. Oh iya mas, ini waktu Mas Ato bilang ini orang IT sama orang hutan. Iya. Karena Mas Ato ini orang hutan ya, kehutanan ya. Maksudnya kehutanan. Ini orang kok cerita tentang blog. Saya pikir saya kembali ke zaman kuliah nih, karena waktu pertama kita kan bisa blog nulis. Tapi sampai sekarang nih yang pertanyaan saya, atau menulis itu masih aktif? Atau hostingnya masih aktif, domainnya itu? Atau menulis sampai sekarang masih terpajang? Domainnya aktif, hostingnya juga aktif. Cuman update postingannya yang memang sudah lagi vakum saat ini. Tapi viewer lumayan masih para pembaca. Iya. Alhamdulillah dari blog atau menulis itu juga sudah cukup menghasilkan ya walaupun tidak stabil. Nah sekarang lagi fokus di YouTube. Karena bicara itu di tahun 2010 itu saya juga mengenal hal itu di Jogja sana. Itu kita ada Indonesia Blog Academy. Blog Academy. Itu waktu itu pokoknya saya masih ingat itu, yang saya ingat ini ada Mas Isnaini ini blogger di Jogja. Oh iya. Isnaini itu kan isnain.com. Itu Isnaini, Mas Isnaini pokoknya yang Jogja, blogger Jogja pasti tahu semua yang di masa itu. Nah itu waktu itu kan banget masal nih. Kita udah kenal YouTube, cuma itu kan belum ada apa-apa dulu, maksudnya belum diakuisi oleh Google ya. Saya juga sempat belajar itu di blognya Isnaini.com. Itu blognya banyak itu dia. Waktu itu masih pokoknya blog itu asik sekali. Nah karena banget itu ya orang kan kadang-kadang sudah malas lagi. Nah saya terjebak di situ. Sudahnya saya lupakan dunia perblogeran sampai hari ini. Saya lupakan. Maksudnya bukan saya nggak tertarik, cuma karena sudah. Tapi masalah per YouTubean ini ya asik juga. Sebenarnya ini channel Mas Ato ini cuma satu ini, atau punya banyak channel? Kalau dulu sih ada lebih dari satu channel. Nah cuma kembali lagi saya mulai buat lagi konsepnya, jadi mau fokus bikin lagu Barcelona saja. Biar soalnya strategi saya ya kalau satu channel bisa ada 1000 video dengan tema yang konsisten. Ya alhamdulillah. Durasi uploadnya juga ya. Iya, durasi upload konsisten ya, terus membahas lagi menarik, apalagi kalau membahas satu tema. Satu channel ada 1000 video, insya Allah stabil. Termasuk ngopi-ngopi dunia. Ya, termasuk ngopi. Jadi begitu teman-teman, apa namanya? Jadi YouTuber itu kayak masa pengalaman ini dari nulis dulu, bisa sesuai dengan hobi ya Mas ya. Hobinya apa, bikin konten ya, kayak channel Bludrek ini kan channel sekarang dewek lah, dalam arti bahasa Indonesia itu semuanya sendiri. Tapi sebenarnya kita punya set story lain, kayak misalnya punya channel lebih dari satu ya. Ada channel 1, 2, 3, 4 misalnya. Ini satu Bludrek ini ada 2, 3, 4 ini yang jadi rahasia. Menurut saya nih, ini bisa membahas dunia yang lain yang orang tidak tahu aslinya bagaimana. Nah, ini disembunyikan. Kalau saya biasanya gitu kalau saya. Jadi malam ini topik gak biasa, maksudnya jarang-jarang kan mendatangkan orang. Kita sekarang collab. Tadi channelnya jangan lupa ini tetap di like, comment, subscribe. Nanti bisa ada informasi loh di channelnya Mas Ato ini, banyak informasi kok. Saya juga pengikut setia. Nah nanti ini tema acaranya dopok bahasa Jawa, ngapak yang artinya diskusi. Dopok juga di channelnya beliau juga nanti ada informasi-informasi yang seperti ini, konten-konten seperti ini nantinya.
Jangan lupa teman-teman yang di Jawa sana ingin tahu tentang Maluku Utara juga bisa dengan beliau, nanti ada di sesi lain ngobrol-ngobrol seputar Maluku Utara, karena di sini tuh asik sekali bos, serius. Meskipun lain kadang lain belalang ya, lain tempatmu di mana juga sama kamu rasakan, cuma saya bercerita di sini dengan teman-teman Maluku Utara ini cukup enjoy. Dan Mas Ato sendiri juga teman satu tongkrongan, teman satu konyol-konyolan pokoknya. Ini nanti banyak orang lain lagi yang mau diintegrasi ya, untuk teman-teman yang ada di pojokan sana. Nah ini bahas apa lagi nih Mas, sekiranya untuk teman-teman di manapun berada ya, tentang YouTuber, tentang Mas Ato sendiri, tentang perjalanan hidup atau apapun pengalaman lah dibagi. Bisa spiritual boleh Mas, bebas semesta alam juga boleh, terserah. Ini perdana ya. Jadi karena memang Mas Eko tertarik dengan YouTuber di Maluku Utara. Jadi yang saya sampaikan begini teman-teman, memang khususnya di Maluku Utara. Khususnya boleh. Jadi salah satu yang buat saya senang itu karena di Maluku Utara juga sudah mulai banyak YouTuber ya, karena memang mengikuti tren ya, perkembangan saat ini. Cuma masalahnya ya ini menurut saya masalahnya itu banyak teman-teman di Maluku Utara ini yang tidak fokus dan konsisten. Ya, padahal sebenarnya YouTube itu solusi untuk menghasilkan di luar dari penghasilan utama. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin belum ada penghasilan utama. Nah, bisa jadi YouTube itu jadi penghasilan utama seperti itu. Bukan lagi alternatif ya, bukan ya, tapi tujuan utama ya. Supaya kan saat ini kita di Maluku Utara lebih banyak itu menonton channel-channel yang di luar Maluku Utara. Nah, bagaimana caranya kita di Maluku Utara, kita juga orang di luar sana menonton channel orang-orang di Maluku Utara. Sama seperti punya saya ya, mengikut Maluku Utara dengan bahasa sendiri. Meskipun ya banyak orang yang protes, tapi sudah itu biasa, protes itu biasa. Dan ini masih tentang YouTuber ini. Apa ya istilahnya, bahasa saya sendiri kayak punya jadwal apa bikin konten lah begitu atau bagaimana. Jadi caramu dalam manajemen konten ini harus ini ngupload. Ini temanya sungai ya, itu apa enggak? Atau random saja, acak suka-suka. Jadi kalau saya sih untuk saat ini belum terjadwal juga, belum terjadwal. Nah kemudian saya orangnya simpel semuanya Mas. Simpel maksudnya begini. Ada orang itu mau buat konten harus buat skrip, harus buat ini, harus ribet lah ya, narasi begini ya. Iya, narasi. Ya kalau saya sudah hajar saja. Pas mau ngonten. Ya kayak seperti sambil ngopi, ya sudah ngonten. Pas jalan di mana suka ngonten. Lihat makanan, lihat ini nih ya sekarang. Iya, lihat. Ini sempat saya lihat konten makan itu kok nggak dilanjutkan, kenapa ini? Terus bagaimana kondisi ini? Jadi ini termasuk pernah bikin ini bos, namanya apa? Kalau konten mukbang. Nah ini. Tapi saya simak kok akhir-akhir ini video ini membahas mukbang. Dulu itu coba-coba sebenarnya. Tapi bagus videonya. Dulu coba-coba buat konten mukbang. Ya itu kewalahan juga, karena yang pertama tidak bisa masak Mas. Jadi sebenarnya itu rata-rata YouTuber mukbang itu mereka pintar masak. Bisa masak sendiri ya, dengan dimakan sendiri. Makan suka-sukanya ya. Kalau saya nggak bisa masak, jadi itu kendalanya. Cuma beli makanan di warung. Berarti besok ini masak ganti bikin konten mukbang lagi. Saya masak bakwan, satu wadah besar, kamu bantu itu boleh. Nah ini sudah saatnya ke poin paling penting Mas. Tips-triknya ini kan banyak Mas, ada side story berarti kisah mengangkatnya, yang kedua back story kayak SEO-nya bagaimana, yang ketiga front view, bagaimana kamu menampilkan diri kamu di kamera atau istilahnya yang disajikan. Itu kan pasti ada tipsnya. Itu kan kamu punya pengalaman nih ceritanya, ini bagaimana biar jumlahnya 5.000, 10.000, 100.000.
ngalah-ngalahinnya di sana-sana ya. Nah, ini Maluku Utara bisa dengan subscriber yang bisa angka lah 10.000 misalnya ya, bisa kan? Karena hari ini yang saya amati itu yang saya ikuti di channel Maluku Utara ini, orang-orang Maluku Utara ini cenderung banyak yang di musik. Karena saya juga pemerhati musik mas nih. Cuma saya di Maluku Utara ini bukannya belum nemu, saya belum dipertemukan sama orang-orang yang satu musik dengan saya, satu frekuensi ya, frekuensi di musik ya, gitaris atau apa. Mungkin karena saya yang belum main gitar atau apa. Nah, ini channel-channel yang kayak Mas Sato ini masih jarang. Nah, tips-tipsnya apa mas? Untuk teman-teman ini atau untuk ya saya juga YouTuber sebenarnya ini saya cuma percaya untuk teman-teman Maluku Utara ini banyak yang ingin jadi YouTuber sebenarnya. Ya saya yakin karena memang ya yang lagi booming sekarang bisa menghasilkan dan sebagainya. Cuman satu itu yang mungkin jadi kendala juga, mungkin banyak yang kurang pede di depan kamera mas. Oh iya. Nah jadi tips saya sendiri itu waktu awal muncul depan kamera itu kurang pede juga sebenarnya. Nah tapi kembali lagi ala bisa karena biasa. Jadi buat teman-teman jangan malu, hajar saja, istilah saya itu hajar saja. Ya mungkin 1-2 kali aku masih grogi, masih banyak yang salah ngomong. Nah tapi kalau sudah dibiasakan itu jadi biasa. Nah saya dulu seperti itu. Kemudian yang satu yang paling jadi masalah besar itu untuk YouTuber yaitu konsisten. Nah konsisten maksudnya konsisten itu bisa ya, walaupun saya juga kurang konsisten sebenarnya ya, ini juga buat saya pribadi. Nah, jadi konsisten itu bisa seminggu sekali upload atau seminggu 2 kali atau seminggu 2 kali upload atau 2 minggu sekali upload. Tapi kita konsisten ya karena terkait lagi dengan algoritma YouTube. Jadi algoritma apa di channel kita itu semakin baik itu kalau kita konsisten upload. Kayak mendeteksi semacamnya ya. Oh ini orang aktif istilahnya begitu, walaupun dia seminggu sekali ya. Kemudian ada dua tipe channel yang nanti bisa berkembang. Nah yang satu itu yang ini terkait SEO mas, Search Engine Optimization. Untuk apa channel yang milik selebriti atau tokoh politik atau orang-orang terkenal, nah itu tanpa SEO pun bisa cepat berkembang karena mereka dicari. Iya mereka dicari. Nah tapi kalau sama-sama kita ini ya kita harus andalkan SEO. Menyelam terus ya, merajap terus pokoknya. Diandalkan SEO itu yang pertama. Nah kita harus yang tadi itu terkait juga dengan konsisten. Kita konsisten dulu. Tema kita apa? Iya. Ya misalnya kita membahas tentang makanan. Nah berarti setiap hari itu atau setiap kali upload itu makanan. Nah dengan konsisten itu maka YouTube akan indeks. Iya. Algoritma akan indeks. Oh iya channel ini keyword ya. Iya. Oh channel ini bahas makanan nih. Semakin banyak yang nonton, ya semakin naik di search engine YouTube. Tapi itu tadi bagus itu yang misi 1000 video. Iya. Itu bagus sekali. Dengan meskipun bermacam-macam tapi banyak maksudnya. Jadi banyak pilihan lah istilahnya ya. Dengan kategori yang ada saja, maksudnya keseharian. Terus apa lagi mas? Jadi itu tadi yang intinya satu yang paling penting juga channel YouTube itu bisa diwarisi. Bukan hanya tanah ya, bukan hanya tanah, tapi channel YouTube. Jadi ini konsep saya yang tadi itu terkait dengan satu channel sudah ada 1000 video yang sudah stabil passive income-nya. Itu kalau kita sudah mau pensiun, nah misalnya pensiun di YouTube nih, nah kita bisa serahkan entah di anak kita ada apa, tinggal dilanjutkan dengan tema yang sama atau mungkin dia punya tema sendiri dan sebagainya. Melanjutkan saya anaknya atau misalnya melanjutkan. Nah tinggal melanjutkan. Jadi kita itu ada punya usaha seperti usaha itu bisa dilanjutkan. Ini teman-teman. Seumur umur saya belum dengar
ada akun YouTube diwariskan ini baru dengar ini ada orang punya apa niat mewariskan akun YouTube ini. Saya jadi mikir keras ini. Ya juga ya, anaknya bilang aku diwarisi akun YouTube ya. Tapi juga ada masalah, yang penting ini ada yang menarik bisa jadi tadi itu salah satunya ini. Terus ada yang tambahan lagi atau sebelum saya tutup nih, ini BTW kopinya habis bos, belum ada update. Ini ladies di belakang, aduh ini nggak update, di mana? Ada tamu ini ladies malah nggak lucu, biasanya muncul bos ladies. Sebelum saya tutup ada tambahan. Jadi terhadap saya itu saya sangat apresiasikan Musiko karena Musiko yang bukan asli orang sini juga suka buat konten-konten terkait Maluku Utara. Iya, saya juga sering nonton, ada di Tidore, ada di mana. Subain, ya, tempat Mas Tohirin Subain. Yang mungkin, nah ini juga sebenarnya salah satu motivasi buat kita yang asli Maluku Utara, ya daripada kita selfie buat video ya kan. Yes. Ya kan perkenalkan dari masing-masing. Betul. Untuk malam ini sesi episode pertama Dopok ini ya, sebenarnya nggak ada episode sih, suka-suka saja. Ini bersama Mas Ato Basahona. Nanti ada channelnya di sini, teman-teman kanca-kanca bisa simak juga. Nanti di episode berikutnya bisa saja nanti ketemu dengan Mas Ato atau ladies lain lagi atau siapa lagi lah, bisa lah. Pokoknya obrolan bebas ini. Jadi aja bosen karo Nyong dan orang-orang baru nantinya. Kita ketemu di Jalan Bludrek di acara Dopok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Please stay bye-bye. Sampai jumpa esok maning. Oke.